tanggal 20 itu kita 40 harian, jadi memang kebetulan kan ada teman nih yang tuh mau ikutan nengok ya, akhirnya kita memang rencana ya. Iya. Memang sebelumnya kita udah rencana dari awal, dari jauh-jauh pas hari H meninggal waktu itu kita kan aku nggak ada di lokasi. Mungkin nanti acara 40 hariannya itu seperti apa juga? Acara 40 hariannya itu sederhana sih, kita buat misa aja di rumah, terus kita sih rekan-rekan keluarga aja yang dekat-dekat aja, nggak mengundang banyak orang karena kan pandemi ini dibatasi semuanya. Mengundang kerabat artis juga nggak? Enggak sih, konfirmasi cuma nggak tahu kehadirannya datang atau enggak. Paling kita udah confirm kalau besok itu acara 40 harian. Kalau mungkin ya. Jadi kita pada waktu pas ada berita, Mas, lihat kamera mas. soalnya pada waktu pertama kita itu tanggal 9 kita Mas Roni ada telepon sama saya, Mas Bro Eko ada di mana? Saya ada di Surabaya Om, saya bilang. Kok tumben malam-malam ada telepon, saya bilang gitu. Saya kangen, dia bilang. Tumben kangen sebenarnya, karena kan kita sebagai teman itu kan kita show di luar kota maupun di dalam kota Jakarta atau di luar Jakarta kita bareng sama Om Kondoser, sama Cukina dan sama tim yang lain ya kayak gitu. Dari tanggal 9 dia bilang saya sangat kangen, dia bilang kapan Mas Eko pulang, dia bilang gitu. Saya segera pulang, ada apa pokoknya nanti Mas Eko pulang langsung ke tempat saya kangen, dia bilang gitu. Seperti ada firasat gitu. Ada firasat. Kebetulan juga kan waktu itu saya lagi di Medan, Mas Ekonya juga lagi di Surabaya. Kaget juga dengar beritanya. Jadi kita nggak sempat melihat lah waktu itu, makanya ini disempati untuk datang ke makamnya Mas Roni. Ya, memang pada waktu itu udah janjian kita sama Om Roni, Mas Bro nanti datang di tanggal setelah kamu pulang dari Surabaya nanti kita janjian kita mau ada launching atau ada project yang baru, dia bilang. Karena kan kita project memang ada project baru yang belum terselesaikan ya sama Om Roni. Seharusnya awal tahun depan ya kita mulai running ya. Gitu. Udah banyak kegiatan juga kan, schedule-nya tuh udah ada semua, cuma ya. Ya pada waktu pas tanggal 11 jam kurang lebih jam setengah 12 saya ada berita dari teman salah satu manajemen, dia terus saya Mas Eko ini benar nggak beritanya Mas? Kenapa? Saya bilang kayak gitu. Langsung saya info kayak gitu karena waktu itu aku langsung WA kamu ya, aku WA si dia, terus setelah dibilang gitu, halo teh apa kabar? Saya bilang di rumah baik-baik aja kan, saya bilang gitu. Dia langsung ke aku pakai nangis kayak gitu kan, ada apa sama Om Roni udah meninggal kita semua. Jadi pada waktu itu saya shock juga kayak gitu. Berarti pada waktu itu memang teman saya juga udah koordinasi pada waktu malam itu, saya langsung WA chat mereka kayak gitu. Sekarang posisinya ada di mana? Saya bilang sekarang lagi di rumah sakit kayak gitu. Saya bilang kalau memang saya besok bisa dapat tiket lebih awal kayak gitu, aku langsung pulang ke Jakarta. Tapi pada waktu itu kan memang pada waktu itu juga waktunya mepet juga kayak gitu. Langsung dimakamin kan. Ya. Masih tahu nggak Mas Roni sakit, Mas Eko? Saya gini, jadi saya syuting sama Mas Roni itu udah dari tahun 2018 ya teh. Iya. 2018 saya syuting mini seri, terus juga banyak istilahnya kuliner dan sebagainya. Cukup dekat lah. Cukup dekat banget saya sama Mas Roni. Istilahnya saya tahu sakit setahun yang lalu itu sakit juga masuk rumah sakit nyari saya datang juga kayak gitu waktu itu kan. Saya udah kasih tahu sebelum-sebelumnya sama Mas Roni, saya udah mengingatkan bahwasanya Om sekarang kondisinya seperti ini, saya bilang coba dikurangi makan yang berlemak, terus minum manis, saya bilang kayak gitu kan. Pada waktu itu udah iya baik bro kayak gitu. Dia sempat tanya sama saya waktu itu ya, dia kaget kalau saya memang makannya kan vegetarian kayak gitu. Mas Roni kaget, makanmu memang seperti itu Mas Eko, dia bilang gitu, sempat ngomong sama istrinya juga gitu. Saya enggak vegetarian tapi saya ngurangin daging, saya bilang kayak gitu. Sempat pada waktu sempat juga 3 bulan yang lalu ada ngerasa telepon saya, ada apa Om, saya bilang kayak gitu.
saya sekarang lagi ada di periksa, pernah periksa nggak? Waktu itu 3 bulan yang lalu ada periksa, katanya diabetesnya lagi naik atau gimana? Lagi naik kayak gitu. Ya udah, yang penting cepet ditangani aja, saya bilang. Jangan sampai nggak ditangani, cepet aja dibawa ke rumah sakit saya bilang. Karena kenapa? Mas Roni ini selama ada sama saya, dia itu selalu curhat sama saya. Itu mulai dari tentang masa lalunya, terus selama pandemi ini ya kan, kayak gitu. Istrinya juga sering curhat sama saya kayak gitu, Mas Roni begini, terus teman-teman juga begini, ada masalah sama temennya begini gitu. Sempat kan kemarin ada juga sakit juga nggak bisa ditolongin gitu, hampir nggak bisa ditolongin kayak gitu. Tapi pihak istri sama kita juga istilahnya ya udah cepetan lah, bagaimana biar segera diatasi. Karena ini kan momennya juga mau menyambut Natal ya gitu. Itu seperti apa sih di rumah persiapan Natal tanpa kehadiran almarhum? Ya pastinya lain daripada hari sebelumnya ya, sebelum tahun-tahun sebelumnya. Sedih. Bilang-bilang lagi mau misa kan, kalau kita biasanya ke gereja tuh selalu barengan, terus ke gereja tuh selalu ya nggak pernah lepas dari berempat, kita selalu berempat. Makanya tadi aja saya dari gereja nih cukup sedih, maksudnya bentar lagi kan menjelang hari Natal gitu ya. Tapi kita saling menguatin, kita bertiga saling menguatin karena kapan ada ya, kita paling menghibur ya. Nah, persiapannya ya nggak semangat kayak dulu sih, jauh ya, maksudnya beda. Tradisi apa sih yang biasanya dilakukan gitu bareng keluarga? Tradisinya biasanya kita malam Natal bersama, biasanya kita suka misalnya kita pindah-pindah, namanya ke Puncak atau Bogor gitu kan. Tapi ini kita kayaknya yang tahun ini ya lemas sih, cukup lemas nanti. Ya harus bisa menerima bahwa masalahnya sekarang udah gak ada ya, semangat terus. Harus kuat. Tapi Sabar. banyak yang sayang sama Mas Roni, bersyukurnya karena banyak yang support saya juga gitu. Untuk buat semangat jaga anak gitu kan. Dokter berisiko anaknya ada, istilahnya ya generasinya masih istilahnya kita harus tetap optimis sih. Banyak yang support untungnya ya, karena kalau enggak saya juga Ya harus kuat. Jadi pada waktu kemarin kita terakhir ketemu, kita sempat 3 bulan yang lalu, karena kita kan udah final mau ada launching untuk horror misteri ya. Jadi kita ada dua program, yaitu yang pertama programnya pertama kuliner kayak gitu. Kuliner kita udah sempat di-ACC oleh salah satu TV swasta yang ada di Jakarta ya, kayak gitu. Tinggal nunggu panggilan ya waktu itu. Program itu pas tahun awal tahun kayak gitu. Sama dengan halnya kita punya program horror misteri. Di saat itu kan kita juga pasti kumpul ya, waktu itu di warung saya kayak gitu. Dia bilang kita udah, karena kan Mas Roni sendiri kan sebagai pelaku sutradara dan dan pemain juga kayak gitu. Di situ ada Regina, terus ada saya, ada Jumila, ada Rika Asbabin dulu, terus ada juga Ucok Baba juga ya, ada Pak Tarno juga. Dan peran masing-masing itu udah ada semuanya gitu kan. Kita juga mainnya kita juga mau di Sulawesi ya, lokasi di Sulawesi sama di Bali kayak gitu. Udah terancana, dan kita pun juga udah on schedule itu di awal tahun Januari tahun 2022 kayak gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain, yaitu kita juga kaget juga kan. Nah, ingin bikin persembahan buat Mas Roni kan? Gimana? Ingin bikin persembahan buat Mas Roni. Persembahan buat saya apa ya? Karena saya sendiri sama Mas Roni itu adalah seperti kakak sendiri, kepompong ya kayak gitu. Jadi udah kemana-mana kita juga udah ngamen kemana-mana, luar kota, ke daerah juga tim aku coba Biasanya Mas Roni itu suka kalau dipaketin dia tuh MC kayak gitu, lawakannya kayak gitu, kita nyanyi kayak gitu. Terus persembahan aku buat Mas Roni ya untuk almarhum ya, karena jasa mereka itu saya sangat kenang kayak gitu kan.
kebaikannya juga saya peroleh dari Mas Roni, karena sebagai kakak, saya udah anggap sebagai kakak, dia sebagai tutor buat aku gitu, tutor support buat dari dia gitu, memberikan penyemangat buat aku juga kayak gitu, inspirasinya banyak kayak gitu. Persembahan aku mungkin aku kasih hadiah buat Mas Roni yang di sana buat keluarga, aku ada donasi sedikit sedikit lah buat keluarga besar almarhum, buat kegiatan anak-anak dan istri kayak gitu kan. Aku ada sedikit rezeki buat keluarganya mereka. Nah, mungkin kakaknya sendiri menanggapi banyak teman-teman yang almarhum ya kan, masih support, masih sering komunikasi, bahkan Mas Eko pribadi mau memberikan sedikit rezekinya. Mungkin menanggapinya seperti apa nih kak? Ya seperti itu, maksudnya akunya juga yang nggak Mas Abis bilang, cuma makasih banyak banget yang sudah, ya aku juga nggak nyangka ya banyak yang sayang sama Mas tuh, ya even dia sudah nggak ada tuh masih ada banyak deh yang kasih support sampai hari ini. Dan Om Eko juga, Mas Roni ada sama nggak ada tuh sebenarnya sama, karena kan kita memang Udah kayak keluarga udah gitu. seperti keluarga gitu. Kita saling, ya walaupun jarang ketemu tapi WA tuh connect tuh selalu Setiap hari. hari. Tapi gini ya kan, saya tuh sangat sayang, Mas Ron itu adalah artis terkenal, dimana saat dulu masih punya power, ya kan? Punya power dulu masih ada di Saras 08, juga ada di Extravaganza. Mas Ron itu bukan nggak ada temen, dia punya temen. Tetapi di saat posisi seperti ini, katanya, teman-temannya nggak ada yang datang. Gitu. Di saat Mas Roni butuh dia, butuh teman-teman yang lamanya, kayak gitu. Tapi saya sangat sayangkan teman-temannya kadang nggak ada yang datang. Karena kenapa? Memang pada waktu curhat sama saya kenapa kok seperti ini kayak gitu. Di saat pandemi seperti ini, saya udah nggak naik lagi di televisi. Tapi teman saya dulu banyak, sekarang teman saya nggak ada kayak gitu. Di saat saya butuh mereka, support mereka nggak ada datang buat saya. Gitu. Di saat saya perlu butuh, dia nggak ada datang buat saya. Gitu. Makanya saya selalu support, walaupun saya itu dianggap sebagai keluarga. Sabar, suatu saat juga pasti kita juga akan ada hikmahnya. Gitu. Jangan disesali, jangan dibuat pemikiran. Ya intinya kita tetap doain sih, ya saya cuma nggak jauh beda ya. Pokoknya saya cuma bisa bilang maafin Mas Roni aja ya. Ya mungkin namanya manusia kan ada Salah, ada hilaf. hilaf, ada ya dia suka, ada yang enggak, cuma ya minta dibantu doanya aja. Terus Mas Roni udah damai, Mbak, curhatan-curhatan yang tadi Mas Eko bilang, curhat juga ke Mbak Gina. kita tuh Udah gimana ya? ya bertiga tuh selalu sih, kayak Selalu. Mas Roni tuh nggak pernah ada yang ditutupin sih ke saya, tuh selalu dia terbuka. Dan sempat memang kemarin ada gonjang ganjing ya, karena kan Mas Roni meninggal karena tekanan kayak gitu. Padahal enggak kayak gitu, karena kan saya juga dengar bahkan banyak teman-teman yang telepon dari media juga banyak telepon ya kayak gitu. Karena Mas Roni itu meninggal kemarin karena tekanan, karena dibilang ada pisah kayak gitu sama istri kayak gitu. Saya sebenarnya gini, saya akan klarifikasi juga kayak gitu. Selama ini berita yang ada di luar sana kalau Mas Roni ada tekanan, meninggalnya karena ada tekanan, terus ditinggal istri, itu bohong kayak gitu. Karena kenapa? Dina ini satu memang punya usaha, jadi ada usaha online dan dia juga kerja juga. Dan Mas Roni juga kadang-kala 1 minggu sekali juga pengen balik di Bintaro, terus kadang-kala juga ada di Bekasi kan kayak gitu. Makanya kalau kalau ada berita yang memang kemarin meninggalnya Mas Roni karena ada tekanan, karena pisah sama istrinya, itu nggak benar, bohong. Ya saya bilang kemarin. Gina sama Mas Roni sebenarnya baik-baik aja. Kita baik-baik, saling support juga, karena apa yang saya lakuin dia tahu, apa yang dia lakuin pun saya tahu gitu. Karena Mas Roni itu bukan sendiri sih sebenarnya, karena bolak-balik kan, karena posisi saya kerjanya jauh dan kebanyakan karena saya memang daerah sana, jadi Mas Roni daerah sini, jadi dia punya lingkup sendiri yang memang aku capek kalau bolak-balik, dia bilang. Jadi mungkin kamu 2 minggu di sana, aku
aku 2 minggu di sana, jadi kita intens sih komunikasi, dan setiap hari minggu satu minggu tuh saya selalu minta gitu kan, Pasti di Bintaro. pasti, dan ke gereja itu selalu kita mampir pasti kita di rumah. Makanya kemarin mungkin dia sendiri itu karena pas saya lagi di luar rumah. Kalau untuk katanya orang bilang saya bisa, saya menekan. Memang waktu itu memang ada informasi sama kita juga ya, Dina, waktu sempat pandemi, karena mohon maaf ini kita kan biasanya kan kita show-nya di luar kota, terus di jauh lah pokoknya kita kalau sama dia, berhubung saat dalam kondisi 2 tahun ini dalam masih pandemi kayak gitu. Kita itu, aku sama Mas Roni itu ya, kita ada endorse di warung itu dari 200.000 sampai 500.000. Aku, Mas Roni Doser, kadang-kadang Cuk Mila sama Pak Tarno itu aku lakuin. Karena kenapa? Untuk menopang kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Justru dari situlah aku ya sama Dina itu gimana ngomongnya. Jadi aku juga nggak tahan kayak gitu, waktu itu memang ngomong sama saya, aku udah nggak tahan gitu dengan kondisi yang seperti ini. Karena pandemi sih. Karena biasa bilang sabar, saling support, saling menguatkan. saling menguatkan begitu. Aku sama Dina selalu koordinasi, kamu sabar aja kayak gitu. Karena kenapa? Mas Roni juga sering ngomong gimana? Ngeluh juga, pernah ngeluh. Ya kan? Pernah ngeluh juga kan. Dia tuh tipe orang yang ngeluh udah gitu, tapi Udah. nggak ngeluh gitu. Tapi dia yakin bahwa pasti ada jalan di depan sana. Dia nggak pernah namanya menyerah sih, dalam keadaan sakit pun dia tetap kerja. Dalam keadaan kemarin itu dia sempat mau jadi juri FFI ya, waktu itu dia udah mau berangkat, cuma memang mungkin dia udah nggak mampu, jadi nyerah akhirnya ya. Sebenarnya malam itu harus datang ke FFI itu sebagai juri. Pokoknya dia nggak pernah merasa sakit. Soalnya itu hebatnya tuh dia nggak pernah merasa sakit. Walaupun kita tahu dia sakit. Cuma pesen di aku itu waktu hari tanggal 9, 2 hari sebelum dia meninggalkan kita semuanya itu, cuma dia pesen sama saya, Mas Eko, kamu datang di Jakarta harus ke rumah gitu, harus datang ke rumahku gitu. Siap om, saya bilang pasti saya akan datang. Karena kenapa? Saya akan datang untuk kalian kan pas acaranya kita ada Natal kan ya, pas momennya mau Natal, Christmas ini juga kadang-kala suka coklat kayak gitu kan. Kalau saya datang biasanya nggak ketinggalan coklat sama ini bingkisan gitu. Tapi kan Mas Fani kan dulu kan bergabung dalam satu acara komedi di salah satu TV swasta, Extravaganza. Nah itu kan mereka cenderung akrab ya. Kalau kita lihat, apakah ketika katakanlah masa sulit itu yang pandemi, nggak ada teman satupun gitu dari teman-teman Extravaganza yang mungkin masih in touch sama almarhum apa seperti itu? Maksudnya yang ini kita bicarakan masalah yang teman-teman ekstra. Kalau untuk teman Extravaganza sih solid ya. Walaupun jarang ketemu, mereka tetap komunikasi. Walaupun jarang ketemu, tapi pada kemarin Mas Roni nggak ada tuh, mereka menyempatkan jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya juga nggak mungkin siapa aja yang datang. Cuma dengan selentingan tuh, Dina nih aku Tora Mika gitu. Oh iya aku Kemarin yang datang orang emang ada beberapa juga. Beberapa lah yang tim teman-teman di ekstra itu datang. Cuma sebentar ya, memang kita keadaannya mau ke rumah sakit sih. Mereka tetap support di grup itu, tetap support si Dina, kamu pokoknya harus ya bla 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 gitu ya. Kalau untuk kalau teman dekat di luar ekstra sih nggak ada yang iya nggak semua datang sih. Kalau untuk ekstra sendiri saya salut juga sih, maksudnya mereka tetap ke keluarganya tuh walaupun mereka nggak ketemu. walaupun nggak ketemu gitu ya. Waktunya juga udah malam sih kemarin itu, dan besoknya mereka punya kegiatan masing-masing kali. Cuma Tika tuh sempat ke Mungkin sudah hampir 40 hari almarhum meninggalkan kita semua. Mungkin harapan doanya sebagai
keluarga yang ditinggalkan seperti apa? Jadi anaknya kan anaknya Dari anaknya mulai. Dapat teman-temannya. Jadi dulu Dede. Dedek Dek, doain papa. ini paling paling sayang sayang sama papa. Enggak apa? Dia apa namanya? Doa itu papa apa? Emang iya, dia kan paling apa? Paling deket banget. Paling deket banget. dan kemarin sempat telepon sama saya tuh terakhir pokoknya yang terakhir itu apa namanya ya Eko kamu tetap support keluargaku gitu. Terus yang kedua kemarin itu ya yang sebelum meninggal dia ngomong kalau saya nggak ada kayak gitu, saya nggak ada, aku minta tolong support keluarga. Pernah memimpikan nggak Mas? Ada kemarin saya mau ngomong juga dia datang, kamu kapan mau ke rumahku? Ya hari ini saya udah tepati janji saya, udah datang ke rumahnya Mas Roni Dosa, bahkan saya udah ke makamnya, doa buat beliau. Apapun kenangan yang udah kita jalani, kita ikhlas, kita juga ridho kayak gitu ya untuk kebaikan Mas Roni di sana. Mbak Dina kan otomatis selepas Mas Roni pergi, Mbak Dina yang jadi tulang punggung untuk membesarkan anak. Mungkin ada rencana apa Mbak Dina ke depan untuk bisa membiayai anak-anak, membesarkan anak? Paling enggak ya tetap bisa kasih apapun itu saya kerja ya anak-anak juga udah ngerti kok bahwa ya saya yakin juga Tuhan nggak pernah tinggal dia masih akan kasih saya apa apa saya yakin nggak akan diputus di depan saya anak-anak. Saya rasa juga Mas Rani juga di sana untuk melihat kita sih ya kenapa bisa tetap semangat sih kan untuk anak-anak saya udah pada besar juga jadi terutama ini jadi harus dikasih apa ya support. Jadi saya sengaja nggak pernah ngobrolin papanya karena kan kalau ngobrolin ya ya saya happy anak apa sih jadi apa tetap semangat aja jalanin gimana lagi tetap semangat. Ya aku juga pribadi aku juga kasih kamu Madinah, kamu kuat kayak gitu karena kamu harus mikirin dua anakmu. Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak kuat ya kamu kasihan sama anak-anak juga butuh kamu gitu. Sekarang kan udah nggak ada papanya yang jadi apa namanya kepala rumah tangga, ibu rumah tangga kan istrinya gitu. Saya udah support dia, yang penting kamu harus kuat. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih ya. Si dirinya masih mana dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.